Salam sejahtera saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan renungan pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam Markus 13 ayat 13. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Demikian isi firman Tuhan. Saudara yang terkasih, dibenci, kita selalu berusaha supaya tidak ada orang yang membenci kita. Dan kita juga selalu berusaha supaya kita juga tidak membenci orang lain. Tapi pada kenyataannya, apakah bisa mutlak 100% kita tidak dibenci oleh orang lain? Karena saudara, pada kenyataannya saat kebenaran, saat kebaikan pun yang kita lakukan, terkadang kita dibenci oleh orang lain. Kita tidak mengganggu orang lain dan yang kita nyatakan adalah kebenaran, terkadang juga kita dibenci dan tidak disukai oleh orang lain. Sehingga saudara, ada beberapa motivator menyimpulkan bahwa memang kebenaran itu adalah menyakitkan seperti duri. Namun walau kebenaran itu menyakitkan seperti duri, tetapi pada akhirnya kebenaran itu akan tetap mekar seperti mawar. Artinya saudaraku yang terkasih, bukan persoalan Anda dibenci, tapi kita diingatkan yang terpenting, apakah Anda sudah menyatakan kebenaran? Apakah yang kita ucapkan dan kita pertegas itu adalah benar-benar sebuah kebenaran? Karena kebenaran yang kita imani adalah firman Tuhan. Kebenaran yang kita imani adalah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam Alkitab. Bukan sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Bukan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh dunia ini. Tapi sungguh-sungguh harus kembali kepada firman itu sendiri, dan itulah kebenaran yang sesungguhnya. Saudara, Tuhan Yesus sudah memberi sebuah peringatan dan boleh kita katakan sebuah kepastian kepada kita orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Kamu akan dibenci saat kamu menyatakan kebenaran. Jika kita berpikir sekilas, ya udah, nggak usah nyatakan kebenaran. Tapi di sini tersirat yang mau diingatkan oleh Tuhan Yesus. Yang terpenting adalah bukan persoalan dibenci, tapi yang terpenting apakah kita terus konsisten menyatakan kebenaran itu? Terkadang kita abu-abu, itu harus kita sadari saudara yang terkasih. Asalkan enak, asalkan cocok, asalkan bisa langgeng, tapi kebenaran itu sudah abu-abu, kita pertahankan. Kita tahu itu tidak pas, kita tahu tidak begitu pas lagi. Tapi asalkan enak-enak saja, asalkan tidak dibenci. Itulah yang sering kita lihat di tengah-tengah perjalanan kehidupan sehari-hari di dunia ini. Tapi saudara yang terkasih, biarlah kita terus menyatakan kebenaran. Hingga Tuhan memanggil kita, sebagaimana dikatakan, hingga pada sampai kesudahannya, tetaplah nyatakan itu kebenaran yang sesungguhnya. Sekalipun Anda dibenci, karena orang yang menyatakan kebenaran itulah yang akan selamat, dan orang-orang yang seperti itulah yang harus terus menjadi berkat
bagi orang-orang di sekitar. Kiranya kita terus terpaut pada kebenaran, bukan pada apa yang membuat orang senang dan enak-enak saja. Tapi sekalipun kita membuat orang enak dan senang, tapi pastikan itu adalah sebuah kebenaran, bukan sebuah kebenaran yang abu-abu dan dibuat-buat sendiri. Kiranya kita tetap kuat saudaraku. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas sapaan firman-Mu pada hari ini, bahwa kami harus siap dibenci karena menyatakan kebenaran firman Tuhan. Jangan biarkan kami Tuhan menjadi orang-orang yang membuat orang senang, tapi kebenaran itu kami buat abu-abu. Tuntun kami Tuhan, dan sertai kami untuk melakukan firman-Mu pada hari ini. Berkatilah seluruh jemaat-Mu dalam pekerjaannya hari ini. Tetap dalam naungan kasih Tuhan. Tuhan beri kesehatan, dan Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya dalam setiap aktivitasnya. Juga kami bawa dalam doa jemaat-Mu yang sedang memiliki pergumulan dari hari kemarin hingga hari ini. Kiranya Tuhan mengingatkannya untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhan, dan Tuhan memberi solusi atas segala masalah yang sedang dihadapi oleh jemaat. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.